Ya kisah dan ceritanya dalam cahaya yang merona, harmoni yang membawa makna bersama Ave Maria. Halo Putra Putri Maria, kita ketemu lagi di podcast Ave Maria Love of Maria. Saat ini saya sedang ada di kapel dari sekolahan SMA Trinitas yang berada di bawah Yayasan Penyelenggaraan Ilahi. Dan saat ini saya akan berbincang-bincang dengan Suster Teresa. Beliau adalah penanggung jawab Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia cabang Bandung. Halo Suster, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih loh waktunya Suster. Terima kasih sama-sama. Kita udah mengganggu waktu Suster nih. Suster, senang sekali saya bisa ada di kapel ini lagi. Kalau boleh tahu nama kapelnya apa ya Suster? Nama kapelnya ini Kapel Susteran Maria Bintang Laut ya. Maria Bintang Laut ya. Itu adalah nama TKSD-nya ya. TKSD Maria Bintang Laut. Biaranya. Biaranya juga Maria. Namanya Biara Maria Bintang Laut. Oke. Lalu sebagai kongregasi provinsi Indonesia itu berlindung juga pada Maria Bintang Laut. Maria Bintang Laut. Maka saya pegang-pegang. Oh iya. Ini juga salah Maria satu Bintang Laut. julukan dari Bunda Maria ya. Salah satu julukan. Salah satu julukan Bunda Maria. Iya. Oke. Suster mungkin boleh cerita sedikit juga pengalaman Suster dengan Bunda Maria sendiri, baik secara pribadi gimana? Ya, saya tahun depan tanggal 1 Januari tahun depan itu hampir 50 tahun di Biara. Oh, oke. Ya. Dan ketika saya masuk Biara, saya tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Oh. Ya, jadi ibu meninggal pada tahun 1975 dan ayah tahun 1973. Iya. Jadi sebelum masuk Biara itu saya tidak mempunyai ibu. Ayah dan ibu. Ya, Waktu ayah itu dan Suster ibu. usia berapa? Waktu itu saya usia 22 ya. 22. Tapi ketika ayah dan ibu meninggal saya usia 20 ya. Oke. Tapi ketika saya mau masuk Biara saya usia 22. Lalu saya dibaptis juga bukan dari bayi. Saya dibaptis ketika usia saya 14 tahun di SMP kelas 2. Oh iya. Di sekolahan YPII juga, tapi di Semarang. Oh, di sekolah. Di SMP Kebon Dalam yang tadi pagi datang. Oh, oke ya. Jadi saya alumni YPII. Alumni YPII, udah Hanya gitu di berkarya Semarang. juga di YPII ya, luar biasa. Ya, jadi saya tuh mengingat-ingat kembali ya, bagaimana perjalanan saya mengenal Bunda Maria. Saya menemukan sosok Bunda Maria juga pada sosok ibu saya. Ibu saya itu pendiam. Oh iya. Pendiam dan banyak sekali menyimpan dalam hati. Ya. Dan itu mengesan sekali bagi saya. Jadi ibu saya kandung dan Bunda Maria itu pengalaman saya adalah seorang ibu yang memang banyak menyimpan dalam hati, tidak banyak bicara, tidak banyak bicara ya, tapi lebih kepada menerima. Ya. Jadi saya merasa setiap hari saya memang berdoa rosario. Ya. Jadi begitu selesai dari doa di kapel bersama para suster, saya selalu membawa rosario saya keliling sekolah sambil berdoa dengan Bunda Maria, kepada Bunda Maria. Saya juga melihat-lihat sekolah ini. Saya seakan-akan mengajak Bunda Maria temani saya ya untuk melihat-lihat sekolah ini gitu ya. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang membahayakan, apa yang tumbuh, apa yang kotor, apa yang ini gitu ya. Jadi dalam perjalanan menuju ke gereja dari kapel kami yang di belakang itu sebetulnya lebih dekat. Tapi saya selalu keliling puter sampai ke SMP, sampai di lapangan parkir, terus muter sampai ke gereja. Sampai di gereja saya melanjutkan doa rosario saya. Ya. Saya merasa di dalam pengalaman saya itu Bunda Maria itu bunda yang begitu terbuka,
terhadap apa saja yang saya sampaikan, tapi juga sangat sederhana begitu ya. Jadi saya sering ada apapun, masalah apapun ya, misalnya kemarin ada anak sakit misalnya gitu ya, atau ada kemarin paus sakit gitu ya. Saya mengajak teman-teman saya yang tiap pagi saya briefing, sekitar 20-30 orang begitu. Saya bilang yuk kita menambahkan doa Salam Maria 3 kali Salam Maria. Enggak doa yang muluk-muluk, doa yang panjang lebar gitu ya. Saya merasa mudah sekali saya meminta kepada Bunda Maria atau dengan perantaraan Bunda Maria, tapi juga saya mudah sekali mengajak teman-teman begitu. Jadi kemarin juga ketika meninggal ya, lalu 9 hari berkabung misalnya, saya juga bilang dengan teman-teman, yuk kita menambah dengan doa 3 kali Salam Maria. Padahal sebagian besar tidak beragama Katolik. Tapi mau ikut ya? Tapi mau ikut ya. Lalu terakhir kemarin waktu konklav juga. Konklav ya kemarin. Mereka nggak tahu konklav apa, tapi saya jelaskan. Ini sekarang saat yang penting untuk memilih pemimpin Gereja Katolik seluruh dunia. Kita berdoa 3 kali Salam Maria. Ya. Dan saya merasa selama ini tuh Bunda Maria itu mengabulkan apa saja. Ya, tidak banyak bicara, tidak banyak menuntut atau apa, tapi ya itu yang terjadi gitu. Jadi saya merasa ada banyak hal yang kemarin waktu konklav itu begitu cepat ya. Lalu saya sangat terkena ketika Paus Leo ke-14 itu menutup sambutan awalnya dengan Salam Maria. Ya. Waktu itu saya tuh terharu sekali ya. Saya merasa saya mengikuti sampai tengah malam itu. Saya merasa Paus Leo ke-14 juga berdevosi. Pada kuat Bunda dengan Maria. Bunda Maria. Ya. Pantesan kemarin itu waktu konklav, ya kami dengan sederhana aja berdoa 3 kali Salam Maria. Di kapel susteran juga, di tempat briefing pagi juga, gitu ya. Jadi itu yang selama ini saya merasa kedekatannya tidak memakai syarat kayaknya begitu ya. Tidak ada syarat gitu. Tapi saya boleh datang setiap saat dan saya boleh mengungkapkan setiap saat apa saja. Juga doa Salam Maria. Juga permohonan apa saja, di mana saja. Ya, saya merasa ya itu di sebelah saya. Ada Bunda. Bukan sebagai pengganti ibu ya. Bisa jadi sebagai pengganti ibu karena saya sekian lama, selama saya hampir 50 tahun di biara, saya tidak punya ibu ya dalam arti itu. Tapi waktu itu saya juga sudah pernah bicara sih ketika saya memimpin para suster ya dulu ya, namanya sebagai provinsial itu. Saya pernah mengatakan ibu dan bapak para suster adalah ibu dan bapak saya. Karena saya masuk biara sudah tidak mempunyai orang tua. Tapi langsung dikasih orang tua yang sejatinya. Banyak Bunda Maria. Banyak, lalu juga yang paling jelas juga Bunda Maria ya. Menjadi perantara kepada putranya. Betul. Lalu suster juga meneladani Bunda Maria seperti ibu suster, jadi suka menyimpan jadinya dalam saya. Ya dan tidak juga. Ya, saya juga orang yang bisa bercerita dalam arti itu, tapi tentu tidak dengan semua orang. Iya, tentu dengan orang tentu. Tapi saya tidak ada waktu-waktunya memang tidak bisa dikatakan pada siapa. Dan pada waktu itulah saya mengatakannya kepada Bunda Maria. Iya sih, kayaknya paling aman, lalu paling meneduhkan ya kalau kita bisa mengungkapkannya, menceritakannya dengan ke Bunda Maria ya, suster ya. Karena tidak bisa dengan siapapun ya, akhirnya bukan tempat pelarian bukan. Iya. Tapi kepastian ada pada Bunda Maria bahwa saya akan diterima. Dan sehingga suka mendapatkan jawaban ya, suster ya. Ya. Meskipun mungkin tidak langsung. Iya. Karena
Saya merasa makin tua, makin merasa Tuhan itu punya waktunya. Iya sih. Bukan waktu saya. Iya. Ya, jadi Tuhan juga tahu yang paling baik apa. Ya, mungkin itu yang juga akhirnya orang diminta menjadi semakin kalau bahasa Jawa itu semeleh ya. Semeleh itu jadi, Berserah? Berserah ya. tapi bukan menyerah. pasif ya. Bukan menyerah. Tapi ya Tuhan ada waktunya. Iya. Ya, kalau itu baik bagi saya pasti dikabulkan. Kalau itu tidak dikabulkan berarti tidak baik untuk saya. Iya. Nah, itu tuh saya alami menjadi lebih tersadari sekarang kalau usianya sudah lanjut ya. Iya, Suster. Kalau masih muda itu dulu ya mungkin ngoceh ya. Pengen cepet gitu ya. Kalau nggak dikabulkan Ngomel-ngomel gitu ya. ngomel. Tapi Iya. makin ini ya Tuhan tahu waktunya. Ada waktunya ya. Waktu Tuhan memang Waktu beda. Tuhan, iya. Beda sama waktu kita ya, Suster ya. Suster, boleh cerita sedikit dong tentang Maria Bintang Laut ini? Ya, ini tulisannya itu pakai bahasa Belanda ya. Onze lieve Frau Sterre de Zee. Itu adalah ibu kita dari Maria Bintang Laut. Sterre de Zee itu bintang laut. Bintang Laut. Ya. Jadi patung ini sebetulnya ada di Roermond, di Keuskupan Roermond, Maastricht, kota Maastricht Di Belanda. di Belanda. Oke. Ya, jadi para suster itu ketika kan para suster ini datang dari Belanda ya, misi Iya. pertama 7 suster itu. Ya, dan mereka ketika naik kapal dan menuju ke Indonesia mempercayakan misi ini ke dalam perlindungan Maria Bintang Laut. Karena mereka memang juga naik kapal ya, berhari-hari dengan tanpa tujuan, tidak tahu bahasanya, ya, mabuk laut, bolak-balik dan sebagainya. Tapi mereka lalu datang ke sini. Jadi lalu perawan Maria Bintang Laut ini punya doanya yang juga singkat. Dan ini juga menjadi doa saya. Doa kami juga ya para suster. Setiap pagi ditutup dengan doa ini. Sangat singkat. Ya, tidak beberapa kalimat saja dan yaitu mempercayakan bahwa Maria itu seperti bintang di laut yang memberikan terang dan mengarah ya, semacam menemani gitu. Iya. Ada bintang laut di situ dan pelayaran ini ditemani oleh Bunda Maria sang bintang laut gitu. Yang kelihatan di tengah laut kan kadang-kadang gelap, nggak tahu apa, nggak ada batas dan ada bintang yang menyinari. Ini lalu dipakai juga menjadi pelindung seluruh suster PI di Indonesia. Maria. Jadi kalau ditanya provinsinya, provinsi apa? Provinsi Maria Bintang Laut. Lalu biara di sini karena ini biara pertama ketika kami datang. 26 April 1934. 34. Ya, tahun kemarin merayakan 90 tahun. Wow, luar biasa ya. Maka biara ini adalah juga biara Maria Bintang Laut. Lalu TK dan SD memakai nama itu, tapi SMP-nya memakai nama Jalan Waringin. Waringin. SMA-nya memakai Trinitas. Kenapa ya, Suster ya? Nggak semua aja TK, kalau SD, ditanya SMA, itu semua ada di bawah perlindungan Maria Bintang Laut. Ini menaungi ya. Hanya namanya agak susah kayaknya diubah ya, karena mereka tuh kenalnya sudah terlanjur Waringin. Iya. Dari mana? Susteran Waringin ya. Gitu. Berdasarkan lokasi ya. Lokasinya yang sudah dikenal. 90 tahun ya. Jadi TK dan SD ini sudah 90 tahun. Nggak kerasa ya, Suster. Tahun yang lalu 90 tahun. Luar biasa. SMP lalu berikutnya SMA lalu berikutnya. Ya, mungkin Putra-Putri Maria, untuk episode kali ini sebagai penutup, Suster bisa pimpin doa dengan doa kita doa bareng-bareng dengan doanya Maria Bintang Laut. Putra-Putri Maria, terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dan kita akan tutup dengan doa pada Maria Bintang Laut. Suster.
Marilah kita para putra-putri Maria, kita ingin bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, terutama karena anugerah bundanya, Perawan Maria Bintang Laut. Kita ingin berdoa bersama, mempercayakan semua yang mengenal Bunda Maria dan juga mengenal sangat dekat dan percaya kepadanya sebagai Bunda kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkau telah membuat Perawan Maria, Bunda Putramu, bercahaya sebagai bintang laut dan menganugerahkan dia sebagai pelindung kepada kami semua di tengah-tengah gelora ombak yang tinggi dalam zaman ini. Kami mohon kepadamu, bebaskan kami dari bahaya jiwa dan raga, dan semoga berkat pertolongan dan bimbingannya, kami mencapai pintu kebahagiaan abadi. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster untuk waktunya. Baik Putra-Putri Maria, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Setiap kisah dan ceritanya dalam cahaya yang